الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن سلم حج الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء إلى جسيم بنت رشيد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في الحميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah, Masailu min babin najasat. Kita telah sampai ke satu fasal yang membahas tentang masail, masalah-masalah yang berkaitan tentang najis, berkaitan tentang najis. Ada ulama pakar fikih, pakar bahasa Arab, pakar tafsir Al-Quran, dan banyak ilmu-ilmu yang beliau kuasai, multidisipliner, banyak ilmu yang dikuasai. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal sebagai ahli hadis dunia beserta muridnya Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi, saya lupa tepatnya siapa yang menyatakan, antara guru atau murid, saya lupa. Pernyataan ini mungkin dari Ibnu Hajar atau muridnya Imam Sakhawi. Saya lupa di antara dua ulama ini yang menyatakan kalimat ini. Pokoknya di antara dua tersebut. Nah, mereka memuji sosok ulama yang mukim di Zabid di Yaman bernama Al-Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri' dikatakan oleh Ibnu Hajar atau Imam Sakhawi adalah orang yang paling alim di zaman tersebut, ya. Paling alim senegara Yaman. Itu namanya Ibnu Muqri'. Belum pernah kami membaca kitab yang pernah kami baca, mungkin ada yang lain, kami belum pernah baca, tapi sejauh ini yang kami mulai pelajari dari berbagai kitab, itu mengarang kitab seperti Ibnu Muqri'.
kitabnya pernah saya singgung kitab tersebut, unwan, ya, kitab unwan beliau itu seperti teka-teki. Kalau dibaca ke kanan ilmu misalnya ya, ilmu nahu, ke bawah ilmu fikih, ke samping ilmu kawafi. Jadi satu lembar itu muncul 5 ilmu. Dan baca terbalik juga dapat satu ilmu. Itu salah satu karya Ibnu Muqri'. Nah, Ibnu Muqri' mengatakan di dalam kitab unwan beliau, di antara masalah-masalah yang dikutip dalam kitab Taqrirat, masalah-masalah najis yang pertama adalah al-khamru wan nabith, yaitu khamar dan nabith. Khamar kata beliau ini muannas, kata Ibnu Muqri'. Khamar itu di dalam bahasa Arab ini ada namanya gender dalam setiap benda. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia setiap benda ya benda tidak dihukumi punya gender kelamin. Gelas tidak ada gelas laki-laki, gelas perempuan. Sama seperti bahasa Inggris juga demikian. Benda juga tidak dihukumi gender, tidak dihukumi jenis kelamin. Adapun bahasa Arab berbeda. Setiap benda itu sudah ditentukan jenis kelaminnya. Setiap benda, walaupun benda mati, itu ada jenis kelaminnya di dalam bahasa Arab. Tapi jenis kelamin yang majazi, kiasan, bukan yang hakiki. Matahari dalam perspektif bahasa Arab perempuan. Perempuan, gender perempuan matahari. Segala sesuatu yang hanya satu yang Allah ciptakan dihukumi muannas, dihukumi perempuan. Dan khamar itu termasuk gendernya muannas. Dia kategorinya secara bahasa adalah jenis perempuan yang kiasi, kinayah, majazi. Itu secara bahasa. Adapun kata najis ini diambil dari kata kerja najisa atau najusa. Bentuknya fi'il madi najusa atau najisa. Kalau najusa masdarnya adalah najasatan. Najusa yanjusu najasatan, artinya najis. Atau yang kedua najisa yanjasu najasun atau najasan, artinya juga najis. Nah, uniknya di dalam terminologi bahasa Arab, kalau wajannya faula, najusa, tohura, itu maknanya soro, artinya menjadi najis. Jadi najusa yang justru najasatan, artinya najusa itu artinya menjadi najis. Itu secara bahasa. Ada perbedaan antara najas dan najis. Maknanya sama, najis artinya, tapi secara makna berbeda. Kalau najas itu dari masdar, artinya adalah madalla ala khudutsil amal. Ya, najas itu artinya diambil dari kata bentuk masdar. Masdar itu fungsinya adalah madalla ala khudutsil amal, menunjukkan terjadinya satu perbuatan. Jadi kalau artinya najas, itu perbuatannya yang dimaksud, bukan bendanya. Perbuatannya yang dimaksud. Najas madalla ala khudutsil amal. Sama seperti najasah, juga masdar. Najasa artinya masdar, menjelaskan perbuatan biduni zaman wal waqt, tapi tanpa ikatan waktu, karena dia bentuknya bukan kata kerja. Yang terikat waktu itu kata kerja. Adapun najisun
itu kata benda. Al-ismu ma dalla ala dzati, dia menunjukkan zatnya. Sehingga kalimat yang benar itu, kalau kita ingin mengatakan baju yang najis, maknanya di situ baju yang najis, bisa dimaknai baju yang terkena najis dan seterusnya. Maka kalimat yang benar itu ats-tsaubu dalam bahasa Arab, ats-tsaubu an najas apa najis? An najis, baju yang terkena najis. Karena kalau an najas itu perbuatan. Nah itu. Nah ini agak sedikit rumit, sedikit gambaran bahwa mempelajari bahasa Arab dengan bisa menguasai tata bahasanya itu sulit. Bahkan orang Arab sendiri yang tidak belajar, dia tidak akan bisa benar di dalam memaknai bahasa Arab, apalagi memaknai Al-Quran dan hadis Nabi dan kitab-kitab para ulama. Nah, sehingga dibutuhkan waktu khusus untuk memperdalam bertahun-tahun untuk bisa memahami dengan benar al-qawaid al-arabiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan Al-Quran itu luar biasa, uslub bahasanya luar biasa. Ya. Ini prolog dari masalah najis. Disebutkan al-khamru wan nabith kilahuma muskirun wa najis wal farqu bainahuma lughah. Annal khamra mattukhidha min asril inab wan nabith mattukhidha min ghairi asir inab. Ya. Annal khamra mattukhidha min asiril inab wan nabith mattukhidha min ghairi asiril inab. Ada sedikit perbedaan antara khamar dan nabis, al-khamru wan nabith, tapi substansinya sama, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan disebut dengan al-khamru. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala yang memabukkan adalah khamar dan segala khamar adalah haram. Akan tetapi secara bahasa dibedakan. Secara bahasa, uslub bahasa Arab, al-khamru wan nabith kilahuma muskir, dua-duanya memabukkan, wan najis, dan dua-duanya najis. Jadi khamar itu dia hukumnya najis. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya secara bahasa, annal khamra mattukhidha min asiril inab. Yang namanya khamar sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Nah, secara bahasa khamar itu bisa kita artikan minuman keras yang diproses dan dibuat dari anggur. Itu namanya khamru secara bahasa. Adapun wan nabith, nabith bisa diartikan fermentasi. Mattukhidha min ghairi asiril inab. Segala sesuatu yang diambil bukan dari perasan anggur yang memabukkan. Di situ disebutkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu minuman keras juga dibuat dari asal, dari proses fermentasi madu, jadi khamar, jadi minuman keras. Al-bur dari gandum. At-tamar, bahkan kurma pun bisa difermentasi menjadi minuman yang memabukkan. Ulama bahasa, pakar bahasa membedakan ini, al-khamru wan nabith, tapi dua-duanya sama, haram dikonsumsi dan hukumnya adalah najis. Di antara ulama yang membedakan makna ini, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah hanya menyatakan khamar itu perasan anggur. Kalau bukan dari perasan anggur, tidak dinamakan khamar tapi an-nabith. Namun sebagian ulama yang jumlahnya mayoritas mengatakan yang memabukkan sudah semuanya namanya khamar. Nah, bahasa yang kita gunakan di Indonesia, kita gak lihat bahannya apa. Yang pasti jika memabukkan dinamakan khamru atau minuman
keras. Ini dari sisi bahasa tentang masalah khamar. Aqsamul khamar min nahiyatil itlaf. Adapun bagian-bagian khamar dari sisi dibuang, itlaf, dibuang. Jadi kalau kita temukan khamar dibuat oleh orang Islam, kita yang lihat itu disuruh tumpahkan. Itlaf. Namanya khamrun ghairu muhtaramah. Khamar yang tidak dimuliakan. Ada khamar yang mulia, ada khamar yang tidak mulia. Makna mulia di sini bukan berarti ini sesuatu yang mulia, tidak. Tapi maknanya kalau yang ghairu muhtaram, tidak dimuliakan itu tidak ada perlindungan. Artinya dapat langsung buang. Kalau yang muhtaram itu ada aturan yang menjaga dia, kita tidak bisa buang. Walaupun itu khamar. Nah, di sini dirinci dalam ilmu fikih. Di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, khamrun ghairu muhtaram wa hiya allati 'asaraha muslimu biqasdil khamriyah. Yang namanya khamar yang tidak mulia, yang tidak ada perlindungan, yaitu orang muslim memerasnya, memprosesnya daripada buah-buah yang tadinya halal atau sesuatu yang halal diperas, diproses biqasdil khamriyah, memang tujuan ingin membuat minuman keras. Kan hukum dasarnya halal, anggur halal, kurma halal, madu halal. Tapi kan diproses dengan niat membuat khamar, maka disinilah jadi haram. Fayajibu itlafuha. Kita wajib membuangnya. Kalau lihat ada, kita lihat di gelas khamar, wajib membuangnya. Ini hukum Islam kita berbicara. Hukum Islamnya wajib membuangnya. Wajib membuangnya, menumpahkan. Wala yatmanu mutlifuha, dan orang yang membuang khamar tersebut tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya. Syariat membenarkan. Tidak perlu diganti dalam hukum Islam. Yang kedua namanya khamrun muhtaramatun. Khamar yang dimuliakan, dijaga. Jadi agama Islam sudah mengajarkan toleransi di dalam kitab fikih, di antaranya masalah khamar. Khamar yang dijaga artinya kita tidak boleh membuangnya. Kita tidak berhak membuangnya. Bahkan haram membuangnya. Haram membuangnya. Ini unik ini. Khamar ada di hadapan kita, tapi haram kita buang. Namanya khamar muhtaramah, khamar yang dimuliakan, dijaga. Wa hiya allati 'asarahal kafiru mutlaqa. Definisi khamar yang dijaga adalah khamar yang atau sesuatu yang diperas dan diproses oleh orang kafir untuk membuat minuman keras. Itu hak mereka. Dengan syarat minuman keras yang dibuat oleh orang kafir bukan untuk dijual belikan kepada orang muslim, tapi sesama mereka. Dan tidak dipekerjakan pegawai orang-orang Islam. Jadi pegawainya semuanya non muslim. Kampung yang dijual, satu kampung ini non-muslim semuanya. Biasanya kalau kita ke tempat-tempat yang mayoritas non-muslim, ada ritual-ritual adat menggunakan minuman keras. Kita disuruh hormati itu, jangan dibuang. Biarkan. Subhanallah, ini toleransi dalam agama Islam. Menghargai, walaupun beda agama. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Itu. Bahkan dinyatakan fayahrumu itlafuha, haram ditumpahkan. Haram ditumpahkan. Mereka punya tradisi non muslim, kita hormati itu. Walaupun itu khamar, haram ditumpahkan. Dengan syarat pabriknya, pegawainya orang kafir,
Kemudian memang khusus disediakan kepada orang kafir, tidak dijual belikan kepada orang muslim. Kalau itu berlaku, maka sama hukumnya, harus dibuang. Ini berbicara hukum Islam. Au muslimu biqasdil khalliyah au bila qasdin. Kemudian yang haram ditumpahkan itu khamar, yaitu khamar yang dibuat oleh orang muslim. Khamar yang dibuat oleh orang muslim dengan tujuan bukan membuat khamar tapi membuat cuka. Karena cuka itu dia terjadi, itu harus melalui proses fermentasi. Jadi khamar dulu baru kemudian dia menjadi cuka. Nah, ini kan niatnya bukan untuk buat khamar. Dia niatnya membuat cuka. Kita gak boleh tumpahkan itu. Sudah jelas-jelas PT-nya itu buat cuka. Prosesnya demikian. Fermentasinya menjadi khamar, dibiarkan secara alamiah juga dia berubah menjadi cuka. Inilah yang namanya khamrun muhtaramah. Khamar yang dijaga. Khamar yang dijaga. Nah, khamar ini hukum sepakat para ulama najis. Memang di satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda pandangan. Di kitab Al-Mizanul Kubra tentang muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab, karya Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa khamar itu boleh dikonsumsi dengan dua keadaan, dimaknai darurat. Darurat, dua keadaan. Makna darurat di sini dua. Kehausan dan litadawi, bil atsyi wa litadawi. Kehausan dan karena sebab berobat. Ini di kitabnya Abdul Wahhab Sya'rani, tapi kalau kitab yang lainnya akan berbeda. Akan menyatakan khamar gak boleh dijadikan obat sama sekali. Obat sama sekali gak boleh. Tapi kalau menjaga agar dia tetap hidup, mungkin di tengah hutan sudah kehausan, tidak ada air, hanya ada khamar di situ. Ya hukumnya sama seperti isyarat Allah, boleh makan daging babi waktu itu. Tapi bigairi bagin, tidak boleh berlebihan, hanya sekedar mempertahankan kehidupannya. Makna berlebihan dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, yaitu sampai kekenyangan atau sudah menikmati. Oh, enak juga ini babi, ditambah lagi. Nah, itu sudah nikmati, sudah haram. Jadi daruratnya itu sekedar dia makan agar bisa hidup. Kekenyangan menjadi haram. Sama seperti khamar. Ini tiga mazhab menyatakan demikian. Kehausan yang hausnya itu bisa menyebabkan dia meninggal atau memudaratkan dirinya kalau tidak minum, dan minuman yang ada hanya itu, terpaksa dia minum. Terpaksa ia minum. Bisa dianalogikan orang-orang yang hidup di kutub utara. Mereka di sana minuman sehari-harinya khamar karena sifatnya menghangatkan. Ya, tapi yang dalam kitab fikih pembahasan seperti ini tidak ada. Ini wallahu alam seperti apa pembahasannya jika hidup di daerah kutub utara yang membutuhkan hangat atau panasnya tubuh lewat minuman keras. Butuh penelitian lagi tentang masalah tersebut. Nah, saya tidak berani mengambil kesimpulan tentang hukumnya karena belum ditemukan oleh saya. Tapi kehausan atau berobat boleh menurut tiga mazhab selain Abu Hanifah. Itu pun mereka mengatakan golila, hanya boleh sedikit sekali, tidak boleh berlebihan. Golila. Imam Syafi'i mengatakan boleh sedikit. Di kitab yang lainnya tidak boleh sama sekali. Yang berobat tidak boleh sama sekali.
Abu Hanifah demikian mengatakan, hanya bisa di saat kehausan, mempertahankan hidup bisa minum. Tapi berobat juga bisa, dua-duanya bisa. Imam Abu Hanifah boleh digunakan untuk mohon maaf, tidak boleh sama sekali untuk berobat, tapi boleh untuk minum karena sebab kehausan. Itu Abu Hanifah. Jadi berobat tidak boleh sama sekali Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah mengatakan berobat tidak boleh sama sekali menggunakan khamar? Karena beliau dapati hadis Nabi. Nabi mengatakan khamar itu bukan obat tapi penyakit. Itu yang pertama. Hadis kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma harrama 'alaiha." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat untuk umatku sesuatu yang Allah haramkan. Inilah yang Abu Hanifah ambil, bahwa segala sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Tapi ada khilaf di situ. 3 mazhab mengatakan boleh untuk masalah khamar. Abu Hanifah mengatakan mutlak tidak boleh. Hanya bisa di saat kehausan yang memudaratkan dirinya. Itu tentang masalah khamar. Kemudian al-farqu fayahrumu itlafuha wa la yadmanu mutlifuha. Khamar yang dijaga tadi itu seandainya kan haram ditumpahkan ya. Khamar yang muhtaramah, yang dijaga itu haram ditumpahkan. Namun jika dia menumpahkannya, dia memang menumpahkannya, membuangnya, wala yadman mutlifuha, dia tidak perlu ganti rugi dalam hukum Islam. Sekarang al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Segala sesuatu yang memabukkan di sini ada 2. Ada yang sifatnya cair, ada yang sifatnya padat. Nah, cair namanya al-ma'i, padat al-jamid. Al-ma'i yahrumu tanawuluhu wa huwa najis wa yamna'u sihhatas salati. Yang cair itu haram dikonsumsi. Cair dengan jenisnya, ada whisky, ada bir, ada cap tikus, ya, dia punya merek macam-macam. Tapi namanya khamar haram. Ya, ada nih minuman 0,1%, alkoholnya sedikit. Nabi sudah nyatakan, ma askara kathiruhu hurrima qaliluhu. Ma askara kathiruhu hurrima qaliluhu. Kalau banyaknya, ya, banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Kita sederhanakan bahasanya. Kalau sudah haram walaupun sedikit tetap haram, begitu. Kalau tekstual agak sulit. Kalau sudah haram sedikit ataupun banyak sama-sama haram. Al-khamru al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Yang memabukkan yang cair, yahrumu tanawuluhu, haram dikonsumsi, wa huwa najis. Ya, kemudian dia najis. Jadi kalau pakaian kita tertumpah minuman keras, ya, dia najis, itu pakaian tidak bisa dipakai untuk sholat walaupun bersih. Maka di sini tidak semua yang kotor, yang najis itu haram dikonsumsi. Ada misalnya beberapa kaidah menyatakan tidak semua yang suci itu, mohon maaf yang tadi salah ya, tidak semua yang suci itu halal dimakan. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Di antaranya khamar. Khamar itu sebenarnya tidak ada kotoran, bersih dia. Tapi haram dikonsumsi karena ada illat, ada sebab pengharamannya. Innal hukma tadurru bi'illah. Ada kaidah mengatakan hukum itu dia berputar kepada sebab. Sebabnya dia menghilangkan akal, dia menghilangkan kesadaran akal, maka
segala sesuatu yang memudaratkan, menghilangkan kesadaran akal dan memudaratkan diri kita, maka ulama usul mengatakan itu adalah sesuatu yang haram, termasuk khamar. Wa huwa najis, kemudian dia hukumnya najis padahal bersih, dia hukumnya najis. Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani menyatakan bahwa kesepakatan semua ulama khamar itu najis dalam kitab beliau. Tapi saya dapati di kitab yang lain mengatakan 3 mazhab saja yang mengatakan najis. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Hanafi mengatakan suci. Hanafi mengatakan suci. Namun di kitabnya Abdul Wahab Sya'rani Al-Mizan Al-Kubra, beliau mengatakan tidak. 4 mazhab ini mengatakan najis. Yang mengatakan suci itu Abu Daud Az-Zahiri. Abu Daud Az-Zahiri mengatakan khamar itu suci. Maknanya suci bukan najis begitu. Bukan suci kemudian bisa diminum, tidak. Kalau minumnya semua sepakat, gak ada yang khilaf. Haram meminum khamar, sepakat. Yang khilafnya itu masalah statusnya dia suci apa najis itu. Abu Daud Az-Zahiri mengatakan suci. 4 mazhab mengatakan najis dalam kitab Mizan Al-Kubra. Tapi di kitab yang lain, di antaranya kitab tentang perbandingan mazhab, itu menyatakan Abu Hanifah juga dalam satu gaulnya mengatakan suci. Gitu. Mengatakan suci. Wa yamna'u sihhata salat, dan dia mencegah sahnya salat karena najis. Najis menghalangi sahnya salat. Nah, khamar ini bisa jadi suci. Khamar ini bisa menjadi suci apabila dia menjadi cuka. Khamar najis, tapi ketika dia berubah menjadi cuka, suci dengan syarat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, juga dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, itu menyatakan kalau berubahnya khamar menjadi cuka itu jika dia berubah secara alami maka suci. Alami, kita biarkan saja begitu, fermentasi berlangsung jadi cuka, suci. Ketika khamar dia najis, berubah jadi cuka, suci. Namun jika dia berubah menjadi cuka, ada proses kimiawi, mungkin ditabur, ada obat, ada campuran cairan kimiawi agar cepat dia menjadi cuka, maka tetap dia najis. Dalam kitab Safinatun Najah dikatakan alladhi yathuru minan najasah thalathah. Ada 3 benda atau 3 keadaan yang dimana najis bisa menjadi suci. Nah, 3 keadaan yang merubah status najis menjadi suci. Yathur sara taharatan. Dari kata tahura yathuru taharatan. Kalau kaidah sederhana, kalau bentuk fi'il madi, kata kerja masa lampau, kalau bentuknya fa'ula, tahura, najusa, itu maknanya menjadi. Jadi najis yang menjadi suci. 3. Jadi 3 keadaan yang merubah najis menjadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar dia berubah menjadi cuka secara alami, jadi suci. Yang kedua, jildu maitati idza dubigha. Jildul maitati idza dubigha. Kulit bangke. Kulit bangke itu kan najis. Seluruh bangke itu najis kecuali ikan, belalang, manusia, suci. Syekh Ali Juma menambahkan 5 di dalam beberapa kitab beliau. Tapi yang populer 3 itu. Bangkai yang suci,
3. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Makna bangkai bukan terminologi bahasa yang kita sering ucapkan, tapi dalam perspektif fikih itu seluruh hewan yang halal dimakan. Definisi bangkai dalam fikih ya, seluruh hewan yang halal dimakan namun dia mati bukan dengan proses penyembelihan secara syar'i. Itu namanya bangkai. Kambing halal. Cara menyembelihnya apa? Di strum, mati. Bangkai namanya. Karena syar'i tidak mengajarkan demikian. Disembelih. Dan itu cara menyembelih atau menghilangkan nyawa hewan paling terbaik itu, menyembelih. Dia tidak merasakan sakit. Tapi selain daripada cara yang diajarkan oleh Nabi, maka itu menyebabkan dia merasakan sakit. Makanya kualitas dagingnya berbeda. Hewan yang disembelih secara syar'i dengan hewan yang disembelih tidak secara syar'i, dan itu sudah diakui oleh orang-orang barat. Orang barat prosesnya macam-macam, pakai mesin. Di strum, mati. Dicekik, dipukul. Dagingnya dengan yang disembelih beda. Yang disembelih dagingnya lunak, enak. Ya. Tapi kalau selain daripada penyembelihan syar'i, dagingnya keras. Kenapa? Karena hewan itu merasakan tersiksa, sakit. Itu luar biasa. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nabi katakan Allah Ta'ala sudah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalau lagi jihad, terjadi peperangan misalnya, kalaupun membunuh musuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau ingin menyembelih hewan, pisau ditajamkan terlebih dahulu. Kenapa? Jangan tumpul, menyakitkan, menyiksa hewan. Dan hiburlah hewan yang mau disembelih. Kata Nabi, ulama memberikan beberapa aturan dari hadis Nabi tersebut. Di antaranya cara menghibur, ngasih makan yang lebih, ngasih minum yang lebih kepada hewan yang mau disembelih. Kemudian kalau menggosok pisau jangan di hadapannya. Kalau menyembelih yang satu jangan diperlihatkan. Sebenarnya adab-adab itu diajarkan dalam Islam. Karena mereka juga merasa ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Dan itu bukan kekejaman, memang hewan diciptakan untuk dikonsumsi. Dibuat semacam paradoks bahwa hari raya Idul Adha itu tidak ada belas kasih kepada hewan. Serentak disembelih itu hewan dengan jumlah yang banyak. Padahal mereka juga makan tuh daging sapi, daging kambing, daging ayam. Tidak, itu fitrahnya memang untuk dikonsumsi. Dan Nabi mengajarkan punya etika dan berakhlak di dalam menyembelih hewan. Saya dapati satu video, ada yang kirim, ada satu restoran entah di mana tempatnya. Itu ikan hidup-hidup sudah jadi menu makanan. Jadi badannya sudah digoreng tapi dia masih hidup. Ya, masih bernapas itu. Ini orang akal sehat mau makan itu bisa. Akal sehat ini menolak kalau kita mau konsumsi makanan seperti itu. Ikan masih hidup, digoreng, tapi diletakkan di piring dia masih hidup. Digoreng hidup-hidup dia, setengah matang. Itu dalam agama kita sudah diajarkan. Imam Ghazali menyatakan jika kita memasak ikan, sudah dibahas oleh Imam Ghazali, kemudian ikannya ini dalam keadaan hidup dimakan, hukumnya haram. Ikan dalam keadaan hidup dimakan, hukumnya haram menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, diajarkan tunggu dia sampai
mati baru dimasak. Walaupun ulama lain mengatakan boleh, tapi Imam Ghazali dan beberapa ulama mengatakan itu keluar dari sifat orang yang memiliki jiwa dan akal yang sehat, dan juga menyiksa hewan tersebut. Tidak boleh mengkonsumsi. Sekarang cumi hidup, ini hidup dimakan, ikan masih hidup dimakan. Imam Ghazali mengatakan haram. Al-Imam Ghazali mengatakan hukumnya haram. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau kita memancing ikan, dapat ikan yang besar. Biasa ikan yang fisiknya besar itu waktu matinya lama. Ya, dan juga ada beberapa jenis ikan yang dia bertahan hidup di daratan cukup lama. Ikan bawal misalnya, air tawar itu kalau kita tungguin itu lama matinya. Mau tunggu makan siang sampai makan malam mungkin dia masih hidup. Iya. Sehingga di situ boleh kita bunuh dengan cara yang baik, dipukul. Imam Ghazali mengajarkan jika ada hewan yang ikan yang besar, kemudian ada ikan-ikan yang sulit mati, maka caranya adalah disembelih, menyebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti hewan-hewan lainnya. Kemudian dia mati jadi halal. Itu Imam Ghazali ajarkan demikian. Nah, hukum dasar ikan sebenarnya mati tanpa sembelih ataupun disembelih sama. Dia kan bangkai yang suci. Karena ikan tidak disyariatkan kita menyembelih. Tapi dalam kondisi tertentu Imam Ghazali mengatakan jika ikannya besar dan lama dia mati, atau ikan yang memang kecil tapi lama ia mati, maka boleh disembelih secara cara syar'i sebagaimana kita sembelih kambing dan seterusnya. Itu. Nah, alhamdulillah syariat ini tidak mempersulit. Coba kalau ikan disyariatkan disembelih, coba. Yang susah itu nelayan ikan ngafi. Berapa banyak ikan yang dia sembelih itu, dia satu persatu dia harus Bismillahirrahmanirrahim, habis ada ribuan. Nah itu, karena itu sesuatu yang masyaqqah tajlibu taisir. Kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang sulit dalam hukum Islam itu dijadikan mudah berdasarkan kaidah-kaidah para ulama al-gawaid. Itu yang pertama ya, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar menjadi suci apabila dia berubah dengan sendirinya. Dan yang kedua tadi jildul maitati idza dubiqah. Kulit bangke, tadi kan bahas bangke ya. Kulit bangke hukumnya najis, tapi ketika disamak kemudian ya sudah hilang dia punya bau, darah-darahnya sudah bersih, maka dia menjadi suci. Maka dari sini bisa digunakan, ada orang beli jaket terbuat dari kulit buaya. Kaidah bangkai tadi yang pertama menyebutkan hewan yang halal dimakan, namun dia mati bukan proses syar'i dia jadi bangkai. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua yang namanya bangkai, hewan yang haram dimakan. Hewan yang haram dimakan kalau dia mati walaupun dengan proses syar'i tetap namanya bangkai. Ada buaya, mazhab Syafi'i mengharamkan buaya. Jadi kalau konsumsi yang paling banyak halal itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu hampir semua halal. Iya, hanya babi saja. Anjing juga halal mazhab Maliki. Ma'al garaha, tapi mereka hukumi makruh, gak bagus. Tapi halal. Buaya halal. Ya semua. Di antara 4 mazhab kami sudah melakukan satu survei khusus. Mazhab yang paling banyak menghalalkan makanan itu adalah mazhab Maliki. Tapi mereka gak makan. Makanya ada satu syekh di Maroko, ada mahasiswa dari Indonesia bertanya kepada syekh tersebut yang ada di Maroko. Maroko ini mayoritas menganut paham mazhab Maliki. Hukumnya ikut kepada mazhab Malikiyah.
Ditanya, ya Syekh, saya mau bertanya hukum makan daging anjing. Bagaimana indakum, menurut kalian mazhab Malikiyah? Kata Syekh, ya bagi kami mazhab kami halal, tidak haram. Halal tapi makruh. Halal. Tapi saya pribadi belum pernah makan. Dan halal bukan berarti boleh dimakan. Maknanya halal status hukumnya saja. Karena metodenya mazhab Maliki itu harus ada dalil yang mengharamkan baru haram. Jadi segala sesuatu hukumnya halal kecuali ada hadis atau ayat Al-Quran yang mengharamkan. Berarti ini kan halalnya jadi banyak. Kalau mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya terbalik. Segala sesuatu itu dari makanan-makanan, khususnya hewan, itu hukumnya haram kecuali ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis Nabi yang menghalalkan, baru menjadi halal. Nah, kalau yang seperti ini terbalik, haramnya lebih banyak daripada halal. Nah, kalau Maliki tidak. Kata Syekh, kami mengatakan halal dalam mazhab kami bukan berarti semua itu yang disebutkan halal kami makan. Ada buaya, ular halal, buaya halal, monyet halal. Kan masih ada daging kambing, masih ada ikan, masih ada sapi. Kau mau cari daging-daging kayak begitu? Itu kata syekhnya mazhab Maliki. Ada makanan yang enak lainnya. Kenapa cari yang aneh-aneh begitu? Nah, itu pengetahuan tentang masalah makanan. Makanya dibahas di situ udang. Ya, kalau satu mazhab, yang lain semuanya banyak haram. Udang haram, cumi haram. Yang di laut yang wujudnya bukan ikan haram. Itu. Ada pendapat juga mengatakan kalau wujudnya di dunia, di daratan itu wujud hewan yang halal, maka yang di laut juga halal. Karena yang di laut ini kata Imam Ghazali, aktsaru khalqillah. Imam Ghazali mengatakan aktsaru khalqillah, paling banyaknya makhluk yang Allah ciptakan itu adalah ikan. Kalau kita sensus, kan ada tuh kantor mensensus penduduk. Kalau dia sensus ikan, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Ikan. Itu Imam Ghazali sudah mengatakan, paling banyaknya makhluk adalah ikan. Nah, kulit bangkai tadi mengatakan semua kulit bangkai yang disamak jadi suci. Beli jaket terbuat dari kulit buaya, suci. Dompet terbuat dari kulit ular, suci. Dan semuanya kulit-kulit bangkai hukumnya suci, kecuali dua kulit. Kecuali dua kulit, mau disamak sampai hari kiamat tetap najis. Apa kira-kira? Nah, itu sudah pasti. Babi dan anjing. Indana, ya, dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa. Atau peranakan, bukan hanya dua. Sekarang kan sudah ada itu. Domba anjing, dia kawin silang, di silang perkawinan antara anjing dan domba. Keluar, ya, jenis baru, dinamakan domjing, domba anjing. Iya. Bagaimana hukumnya sudah dibahas oleh ulama. Kalau dinikahkan secara silang dengan yang najis, hukumnya ikut kepada yang najis. Tapi dia lahirnya mukanya kayak kambing, misalnya kambing kawin sama anjing, ya. Lahirnya ikut ibunya, misalnya ibunya kambing, jantannya ini adalah anjing atau babi. Tapi ketika lahir tidak ada mirip dengan babi, tidak mirip dengan anjing, dia mirip dengan kambing. Bagaimana? Tetap najis. Bukan dilihat miripnya. Dia sudah nikah silang dengan najis, hukumnya najis. Karena najis lebih berat daripada suci. Najis itu Syekh Nawawi mengatakan hukumnya lebih berat daripada suci, kata Syekh Nawawi. Jadi tidak usah bingung-bingung. Itu. Nah, jadi 3 kulit yang tidak bisa suci.
kulit anjing, kulit babi, dan peranakan dari keduanya, atau kawin silang dari keduanya. Kemudian suci di sini hanya bisa dipakai, bukan dikonsumsi. Ini penting juga. Ada kerupuk dari kulit sapi. Sapinya mati karena ketabrak mobil, berarti tidak syar'i. Kecuali ada napas, sempat dia sembelih, jadi halal, jadi suci. Tapi sudah mati, otomatis jadi bangkai. Dia pengusaha kerupuk kulit kambing, kulit sapi, diambil ini bangkai. Ini kalau diproses haram karena bangkai, sudah disamak, kan jadi suci. Dia samak dulu jadi suci, kemudian dia jadikan kerupuk. Nah ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tapi jadi suci di sini artinya hanya untuk bisa isti'mal, digunakan, bukan untuk dimakan. Paham ya? Yang ketiga, najis berubah menjadi suci. Tadi yang kedua, kulit bangkai. Ini dari mana dalilnya? Hadis Nabi, kulit bangkai. Nabi katakan, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Apabila kulit bangkai disamak maka dia menjadi suci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Nabi sudah nyatakan, diambil jadi hukum. Yang ketiga, wa ma sara hayawana. Wa ma sara hayawana, yaitu sesuatu yang muncul dari bangkai itu suci. Sesuatu yang muncul dari bangkai. Bangkai kan najis, tapi ada sesuatu muncul, makhluk yang muncul dari bangkai tersebut. Ada bangkai dibiarkan lama, maka dia berulat. Nah ulatnya suci. Ulatnya suci. Ternyata sudah diteliti oleh para ilmuwan dalam ilmu zoologi, ilmu tentang hewan, seperti Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayawatul Haywan Al-Kubra mengatakan, kalau kita temukan ada daging yang sudah basi, ya, kemudian muncul ulat, itu ulatnya bukan dari daging itu, tapi dari lalat. Dia letakkan bakteri tersebut di ulat. Makanya dibuat satu riset, satu daging dibiarkan terbuka, daging yang kedua ditutup. Dibiarkan berminggu-minggu. Ketika dibiarkan berminggu-minggu, yang terbuka ini berulat, tapi yang tertutup tidak berulat. Kenapa? Karena ulatnya itu bukan berasal dari daging tersebut, tapi dari lalat. Ulama fikih sudah bahas ratusan tahun yang lalu. Makanya mereka katakan suci, dia tidak berasal dari bangkai. Ada satu kaidah menyatakan at-tabi' lil matbu', kaidah usul fiqh. At-tabi' lil matbu', hukum yang mengikuti ikut kepada yang diikuti. Contoh, kita ambil jambu, ada ulat. Ulat ini kan status hukumnya khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, dan seterusnya. Ada yang mengatakan mubah. Nah kita ambil yang haram sudah. Tapi jambu ini halal. Ketika kita makan, di situ ada ulat, dia hukumnya halal karena ikut kepada hukum jambu, bukan hukum ulat. Tapi kalau kita buka, ini jambu, di dalamnya ada ulat, kita buka ulatnya kemudian kita makan, hukumnya haram. Jadi ulama fikih mereka bahas spesifik, rinci, biar kita tidak bingung tentang status hukum gitu. Nah, kemudian al-jamid tadi yang cair ya. Sekarang yang benda memabukkan yang padat. Seperti apa? Kalau yang cair tadi minuman keras dengan jenis-jenisnya. Kalau yang padat memabukkan tapi dia padat, narkoba, ganja, ya, sabu-sabu dan jenis-jenisnya. Nah hukumnya itu haram dikonsumsi, wa huwa tohir, tapi dia suci. Suci maknanya adalah tidak najis. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, sholat dia bawa sabu-sabu di sini, habis dia ini haram hukumnya memang, tapi secara hukum fikih sholatnya itu sah kalau dia sholat,
Walaupun di sini ada serbuk ganja atau apa namanya sabu-sabu yang status hukumnya haram tapi suci. Beda kalau khamar. Dia bawa khamar walaupun di dalam plastik tapi dia bawa di sakunya, sholatnya tidak sah. Karena dia membawa najis. Ini ulama luar biasa umum fikih ini. Fikih loh. Yahrumu tawahatuhu la yamna usihati shalah. Nah sekarang terbalik ya. Ini penting ini. Tadi dikatakan yang cair dia hukumnya najis, tapi yang padat hukumnya suci, yaitu segala sesuatu yang memabukkan. Sekarang saya kasih padat itu khamar di kulkas. Dia sudah tidak cair, dia sudah jadi keras kan? Itu es, jadi es keras, padat dia. Bagaimana status hukumnya? Apakah dia berubah menjadi suci karena dia menjadi padat? Maka kaidahnya tetap najis. Karena hukum dasarnya itu awalnya dia itu cair. Gak bisa direkayasa menjadi suci dengan memadatkan dia. Sebaliknya narkoba dia padat, diproses jadi jus narkoba misalnya. Ya, pakai es batu, pakai susu, dibuat. Cair dia. Bagaimana hukumnya? Tetap suci. Karena dasarnya dia itu padat. Itu kaidah. Nah, kalau berbicara hukumnya untuk mengkonsumsi jelas dua-duanya haram. Dua-duanya haram. Bahkan biji pala itu jadi khilaf karena ada zat yang memabukkan. Sebagian mengatakan kalau hanya sekedar bumbu masakan tidak sampai mabuk, ya dia tidak haram. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan tadi kaidahnya sedikit atau banyak yang namanya ada zat memabukkan haram gitu. Ada khilaf tuh biji pala. Bisa dilihat dalam kitab fikih namanya Tanwirul Qulub, kitab tasawuf tapi ada sedikit pembahasan fikih. Juga di kitab-kitab lainnya yang membahas tentang masalah tersebut gitu. Terlepas daripada itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu, pemahaman dan mengamalkan daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.